Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun, perwakilan dari kelompok 13. Adapun anggota saya yaitu Tri Anissa Feriska Januari. Materi kali ini yaitu tentang pengembangan sumber belajar untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas atas. Nah, poin pertama yaitu pengertian dan fungsi sumber belajar. Nah, pengertian sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber belajar bisa berupa bahan, alat, lingkungan, manusia maupun aktivitas yang dirancang dan tidak dirancang untuk mendukung kegiatan. Sumber belajar memiliki fungsi penting dalam mendukung proses pembelajaran. Beberapa fungsi utama meliputi: 1. Memperjelas materi pembelajaran. 2. Meningkatkan motivasi belajar. 3. Mendukung variasi metode pembelajaran. 4. Meningkatkan efisiensi pembelajaran. 5. Mendukung belajar mandiri. 6. Memfasilitasi pengembangan aktivitas. 7. Memberikan pengalaman belajar yang beragam. Nah, poin kedua itu membahas tentang pengembangan sumber belajar untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas atas. Nah, pengembangan sumber belajar bahasa dan sastra Indonesia untuk kelas di atas adalah langkah penting dalam membentuk kemampuan dasar literasi siswa, baik dalam aspek pemahaman maupun keterampilan berbahasa. Pada jenjang kelas atas, siswa berada pada tahap pengembangan pemikiran logis dan kemampuan literasi yang lebih matang, sehingga sumber belajar yang digunakan harus mampu mengakomodasi kebutuhan kognitif, emosional, dan sosial mereka. Pun beberapa pendekatan, teori, dan langkah-langkah dalam pengembangan sumber belajar bahasa dan sastra Indonesia untuk kelas atas. Pendekatan dalam pengembangan sumber belajar. Yang pertama, pendekatan kontekstual, yang dimana pendekatan ini menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Yang kedua itu pendekatan komunikatif, yang dimana pendekatan ini menekankan pada keterampilan komunikasi siswa. Sedangkan pendekatan multiliterasi, yang dimana semakin berkembangnya teknologi, literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami media digital. Adapun teori pengembangan sumber belajar, teori konstruktivisme, yang dimana teori ini menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman melalui pengalaman mereka sendiri. Yang pertama itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ini berarti siswa dapat diajak untuk membuat teks sendiri untuk menganalisis cerita melalui pengalaman mereka. Nah, yang kedua itu teori behaviorisme. Nah, yang dimana teori ini lebih fokus pada penguatan dan respon. Aspek-aspeknya seperti latihan berulang atau repetisi dapat diterapkan dalam latihan membaca, menulis, atau tata bahasa. Sedangkan yang ketiga itu teori belajar sosial atau Vygots. Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Untuk bahasa, sumber belajar yang dirancang harus memfasilitasi kegiatan kolaboratif seperti berdiskusi dalam berkelompok, berdebat, atau menceritakan kembali ceritanya dalam kelompok kecil.
Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai langkah-langkah pengembangan sumber belajar bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, klarifikasi kebutuhan siswa di kelas atas mengenai karakteristik mereka dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu perencanaan isi materi. Tentukan isi materi yang sesuai dengan standar kurikulum seperti teks fiksi, seperti cerita rakyat ataupun cerita pendek, dan teks non fiksi seperti deskripsi, laporan sederhana. Kemudian penyusunan tugas dan latihan. Sediakan tugas yang bervariasi untuk mengembangkan berbagai aspek keterampilan bahasa seperti tugas membaca, menulis, dan mendengarkan. Kemudian penggunaan media yang mendukung. Pengembangan sumber belajar bahasa Indonesia yang menarik bagi siswa dapat menggunakan media pendukung seperti video ataupun audio. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi itu merupakan bagian penting dalam pengembangan sumber belajar. Nah, adapun jenis-jenis sumber belajar yang bisa dikembangkan seperti buku teks dan modul ajar, kemudian lembaran kerja siswa atau LKS, media digital dan interaktif, kemudian cerita bergambar dan buku cerita rakyat. Nah, kemudian implementasi dan evaluasi sumber belajar. Nah, setelah sumber belajar dikembangkan, langkah berikutnya adalah implementasi. Nah, implementasi itu melibatkan penggunaan sumber belajar tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya, evaluasi dilakukan untuk menilai keaktifan sumber belajar. Evaluasi dapat berupa penilaian kognitif melalui soal ataupun tugas, serta penilaian efektif dan psikomotorik seperti keaktifan siswa saat berdiskusi ataupun presentasi. Contoh pengembangan materi bahasa dan sastra Indonesia di kelas 5 yaitu untuk memberikan gambaran praktis. Berikut adalah contoh pengembangan materinya seperti temanya itu cerita rakyat, kemudian tujuannya yaitu siswa mampu memahami unsur cerita rakyat seperti tokoh, latar belakang, dan alur. Kemudian kegiatan membaca. Guru memberikan teks cerita rakyat sederhana seperti maling kundang atau bawang merah dan bawang putih dan meminta siswa untuk membaca dengan cermat. Kemudian diskusi kelompok. Siswa dibagi dalam kelompok dan diminta untuk mendiskusikan tokoh utama, karakter, serta pesan moral dalam cerita. Kemudian latihan atau melanjutkan cerita dengan ending yang berbeda. Kemudian mempresentasikan siswa mempresentasikan hasil atau tulisan mereka di depan kelas untuk melatih keterampilan berbicara. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan materi ajar bahasa Indonesia di kelas 5 SD. Yang pertama itu yaitu sesuai dengan kurikulum dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua yaitu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu relevansi dengan konteks sosial dan budaya. Yang keempat yaitu ketersediaan sumber materi. Yang kelima yaitu mengandung nilai edukatif. Yang keenam yaitu berorientasi pada pengembangan keterampilan berbahasa. Kemudian yang ketujuh yaitu sesuai dengan teknologi dan media pendukung. Yang kedelapan yaitu mengandung daya tarik visual. Yang kesembilan yaitu fleksibilitas dan kemudahan dikembangkan. Kemudian yang kesepuluh yaitu contoh materi ajar yang sesuai. Kemudian kriteria pemilihan media ajar bahasa Indonesia di kelas 5 yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu sesuai dengan karakteristik siswa, yang ketiga yaitu kesesuaian dengan media materi pelajaran, yang keempat yaitu kepraktisan dan ketersediaan, yang kelima yaitu interaktivitas, yang keenam yaitu keamanan dan nilai edukatif, yang ketujuh yaitu keterampilan bahasa Indonesia siswa, yang kedelapan yaitu efektivitas biaya.
Nah, materi selanjutnya yaitu di sini ada 4 jenis pemanfaatan lingkungan untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas atas atau kelas 5. Yang pertama yaitu lingkungan sebagai sumber inspirasi menulis, yang kedua yaitu lingkungan sebagai media pembelajaran, yang ketiga yaitu lingkungan sebagai sumber informasi, yang keempat yaitu lingkungan sebagai tempat praktik berbahasa. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami mengenai pengembangan dan sumber belajar dan sastra Indonesia di kelas atas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari materi maupun penyampaian materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.